Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mak. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Cuyuan, yaitu pemuda yang mendapatkan semua pedang legendaris. Langsung saja. Makan coklat bikin sakit perut. Dan cerat cerit cerut. Di part kali ini terlihat seseorang yang berbicara pada Fang Li. Ia pun berkata, ini tidak berubah. Hanya saja Cuyuan membuat banyak keributan akhir-akhir ini. Sekarang seluruh sekte luar masih bergosip tentangnya, dan bahkan sampai ke telinga beberapa murid sekte dalam. Di sana Feng Li pun berkata, oh, gerakan yang dilakukan oleh seorang murid magang kecil menyebabkan seluruh pintu luar bergosip dan menyebar ke pintu bagian dalam. Orang itu pun menjawab, di lapangan ujian Cuyuan mengalahkan Zhang Yuan, seorang murid elit yang baru masuk ke publik, dan dia mematahkan anggota tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memprovokasi jenis luar Pei Yuan Feng di depan umum dan menerima 3 gerakan pamungkas Brother Pei. Pada akhirnya Brother Pei harus menghancurkan pedangnya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada para murid magang. Kali ini kakak senior Pei melakukan taruhan berat, dan itu membuat Cuyuan pamer dalam beberapa hari terakhir. Di sana Feng Li pun menjawab, sebagai murid magang tetapi tidak tahu bagaimana harus bertindak rendah hati. Burung seperti ini selalu mati paling awal. Di mana Cuyuan sekarang? Lalu seseorang di depannya pun menjawab, baru saja ada berita kalau Cuyuan berjalan menuju gunung belakang sendirian, seolah ingin menemui seseorang di gunung belakang. Dan Feng Li di sana pun terkejut dan berkata, gunung belakang? Bukankah itu tempat terlarang? Karena hanya ada satu orang yang tinggal di sana, yaitu An Lao Yin, jenius yang misterius dan tak tertandingi dari sekte Kuancianku. Di sana orang tadi pun menjawab, saudara Feng, benar, ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada An Lao Yin oleh penatua sekte yang memberinya seluruh gunung belakang untuk hidup sendiri. Karena kekaguman pada An Lao Yin, tidak ada murid yang pergi ke gunung belakang untuk mengganggunya setiap hari. Feng Li pun berkata, apakah Cuyuan pergi ke tempat An Lao Yin? Lalu terlihat di sana Sun Yuying yang datang dan berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin si sampah Cuyuan itu kenal dengan penyendiri An Lao Yin? Dia seharusnya memiliki tujuan lain atau dengan sengaja mendekati An Lao Yin. Seseorang temannya berkata, iya, kakak senior An Lao Yin bahkan tidak melihat berapa banyak saudara sekte dalam, jadi bagaimana dia bisa menjadi murid magang? Cuyuan mungkin memiliki motif tersembunyi. Di sana Fang Li pun berkata, kirimkan beberapa orang untuk melihatnya dan lihat apa yang dilakukan orang ini. Lalu ia mengeluarkan botol dari sakunya, dan ia pun berkata, pada saat kritis kau bisa menggunakan botol ramuan cinta ini pada Cuyuan. Jika Cuyuan membuat wajah jelek di depan jenius sombong pertama sekte itu, atau bahkan bertindak tanpa pandang bulu, maka kita tidak perlu mengambil tindakan, penatua sekte akan menghukumnya. Lalu ia pun bergumam, untuk memberiku hasrat pedang yang tak terkalahkan, paman keduaku memperingatkanku untuk tidak bertindak gegabah pada Cuyuan secara pribadi di dalam sekte Kuancian. Tapi gunung belakang bukan bagian dari sekte Kuancian. Cuyuan, rasa malu saat kau mematahkan lenganku di upacara kebangkitan. Aku akan mengembalikan berkali lipat ganda padamu. Di sana temannya pun menerima botol dari Feng dan berkata, Brother Feng, jangan khawatir, aku tahu bagaimana cara melakukannya. Dan Feng Li pun berkata, adik Sun, di masa lalumu Zhang Yuan dan Cuyuan memiliki hubungan yang sangat baik, dan keluarga kalian bertiga juga berhubungan dari waktu ke waktu, terutama keluarga Sun dan keluarga Chu berhubungan dekat. Sekarang Zhang Yuan sudah sepenuhnya dihapuskan oleh Cuyuan. Ini menunjukkan bahwa Cuyuan sudah sedikit mengancam kita. Selanjutnya aku akan menggunakan gerakan mematikan melawan Cuyuan, dan aku tidak akan pernah mati. Semoga keluargamu tidak mempengaruhi keputusanmu. Sun Yuying pun berkata, Brother Li, apa yang kau bicarakan? Sejak mengikutimu, Cuyuan telah menjadi reptil menjijikan di depanku. Aku sudah membujuk ayahku untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Chu, tapi dia sangat keras kepala. Jangan khawatir, selama berurusan dengan Cuyuan, aku tidak akan pernah berbelas kasihan. Lalu Sun Yuying dipeluk oleh Feng Li, dan Feng Li berkata, Yuying,
Aku lega dengan kata-katamu. Lalu kita diperlihatkan tempat lain, yaitu gunung belakang. Di sana terlihat Coyuan yang sendirian di dalam hutan, dan ia pun bergumam, pedang vampir ini terlalu aneh. Apa ini karena jiwa pedang di dalamnya? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Dan jiwa pedang ini tampaknya sangat kuat. Tidak hanya itu menguras darah Goblin King, itu juga dengan mudah menyerap ki pedang yang kuat milik Pei Yuan Feng. Karena sangat kuat, kenapa dia tidur lagi? Lalu terlihat di sana kediaman dari gurunya, dan ia berkata, akhirnya sampai di sini. Dan ia pun bergumam lagi, sebaiknya aku tanyakan pada guru kapan akan mempelajari jimat sihir. Mungkin guru memiliki banyak pengetahuan dan tahu tentang apa roh pedang itu. Lalu Coyuan memasuki rumah itu, dan di sana terdapat gurunya. Lalu Coyuan pun berkata, murid ini memberi salam pada guru. Dan gurunya pun memberikan satu kotakan, dan ia pun berkata, kau datang tepat waktu, ini untukmu, sambil ia melemparkan kotakan itu. Lalu Coyuan membuka kotak itu, dan ternyata isinya adalah rumput roh, dan ia pun bergumam, rumput roh, gawat, aku lupa memberitahu guru. Meskipun aku bertemu Goblin King di Demon Abyss terakhir kali, aku juga menemukan banyak rumput roh ini. Masih banyak yang disimpan di ruang sistemku. Sekarang guru memberiku begitu banyak, itu tidak akan Lalu ia pun berkata, guru, rumput roh ini bukanlah seharusnya jadi milikmu dan tetua. Gurunya pun menjawab, ya, itu dicuri dari tetua sekte. Tanpa disangka orang tua itu masih punya banyak stok, jadi aku curi saja semuanya, pakai saja. Lalu di sana Coyuan pun tersenyum dan berkata, oh, oke, baiklah. Dan ia bergumam, mencuri rumput roh guru untuk kultivasi. Jika ini diketahui oleh guru, harusnya itu dilakukan dari kemarin. Tapi melihat guru itu ada di sini, seharusnya tidak ada masalah besar, bukan? Sambil ia memandangi gurunya itu. Lalu ia pun berkata, ngomong-ngomong guru, kenapa aku tidak melihat An Longjin hari ini? Di sana gurunya pun berkata, kenapa? Kau merindukannya? Coyuan pun tersenyum malu dan berkata, aku cuma nanya. Lalu gurunya pun berkata lagi, oke, aku gurumu, jadi aku mengerti. Aku mendukungmu. Lo Yin tidak sedingin yang terlihat di permukaan. Jika kau lebih sering berbicara dengannya, tidak sulit untuk mendapatkannya. Waduh, Mok, ini tanda-tanda kalau dia direstui mungkin ya, Mok. Lalu terlihat Coyuan yang tersenyum malu dan bergumam, aku tidak tahu apakah guru adalah ayah kandung Lo Yin, tapi dia pasti guruku yang sebenarnya. Ini benar. Di sana gurunya berdiri dan berkata, oke, Lo Yin sedang keluar karena ada urusan, dan dia tidak akan bisa kembali sampai malam hari. Ayo kita mulai berlatih. Coyuan, tahukah kau kenapa Taois sangat langka? Setiap Taois akan sangat dihormati oleh dunia. By the way, di sini penyihir diganti Taois ya, Mok. Coyuan pun menjawab, murid ini cuma tahu kalau mempelajari jimat spiritual membutuhkan bakat yang sangat ketat, dan sangat sedikit Taois yang pada akhirnya bisa menjadi master. Ini mungkin alasan kenapa bisa langka. Di sana gurunya pun berkata, tidak buruk. Jika kau ingin mempelajari jimat spiritual, kau harus memiliki ki pedang, dan itu harus 5 ki elemen pedang. Ini membuat 99% swordman di dunia tidak bisa berlatih hal itu. Setelah praktek formal, persyaratan untuk pemahaman atau bakat menjadi lebih tidak normal. Selama periode ini, 99% orang lainnya tidak masuk ke gerbang Taois. Bahkan kehidupan yang kelelahan dan tak bisa diselesaikan untuk membuat jimat ajaib berdasarkan tingkat kesulitan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan untuk memilih 1 dari 1000 untuk melahirkan seorang Taois. Ini memang masih tingkat rendah, dan Taois tingkat yang lebih tinggi bahkan lebih langka. Coyuan pun berkata, baik, aku mengerti guru, jangan khawatir, aku akan bekerja keras. Di sana gurunya pun berkata lagi, tidak, kau tidak mengerti maksudku. Maksudku mempelajari jimat spiritual, kerja keras saja tidak cukup, itu harus memiliki bakat dan kecerdasan. Lupakan, kau tidak akan memahaminya. Mari belajar, melihatnya dulu. Dimulai dengan jimat ajaib tingkat kesulitan tingkat 1.
Lalu terlihat di sana cahaya dari tengah-tengah kediaman guru itu, dan di sana ternyata Cujuan sedang berlatih menggunakan jimat. Ia pun berkata, "Ledakan dan aktifkan." Ternyata batu di depannya itu pun meledak dengan keras. Di sana gurunya pun berkata, "Bagus, Cujuan, benar saja. Aku melihatnya dengan benar. Kau adalah bibit terbaik yang terlahir untuk mempraktekkan jimat spiritual." Jimat peledak ini adalah jimat ajaib dengan tingkat kesulitan level 3, dan kau dapat sepenuhnya menguasai jimat ajaib tingkat kesulitan ini hanya dalam 1 hari. Sangat menakjubkan. Dan ia pun bergumam, "Gila, kecepatan pelatihan anak ini terlalu berbahaya." Aku tarik kembali ucapanku sebelumnya. Mari kita bicarakan tentang bakat dan pemahaman kepada orang lain. Rasanya seperti menampar wajah sendiri. Terlihat di sana gurunya yang kagum akan kemampuan Cujuan, dan dia merasa sakit tapi tidak berdarah. Mok. Cujuan di sana pun tersenyum dan berkata, "Semuanya karena guru. Anda mengajariku dengan baik." Gurunya pun menjawab, "Tidak buruk. Aku mengajarimu dengan sangat baik." Cujuan bergumam, "Aku hanya bersikap sopan. Kau selalu mengakuinya dengan begitu murah hati dan bangga. Tapi ini sebenarnya karena bakatmu sendiri. Tingkat kesulitan jimat adalah 10, dan kau dapat menguasai tingkat kesulitan tingkat ketiga dalam 1 hari. Meskipun dengan bantuan rumput roh di tengah, kau dapat mengubah energi spiritualmu menjadi ki pedang, jadi menghemat banyak waktu. Tapi kecepatan latihan ini adalah satu-satunya hal yang aku lihat dalam hidupku. Kurasa itu ada hubungannya dengan roh pedang 5 elemenmu. Itulah kenapa aku tidak ragu untuk menerimamu sebagai muridku pada hari itu. Sepertinya aku tidak salah. Ini adalah bakatmu telak." Cujuan di sana berkata, "Guru, Anda dan Sister Bai mengatakan kepadaku untuk menjaga kerahasiaan masalah 5 elemen. Apakah kultivasi pedang dengan 5 elemen benar-benar sangat langka dan berharga?" Gurunya pun menjawab, "Ini lebih dari langka, keberadaannya sangat jarang. Legenda mengatakan kalau hanya di istana pedang dari akademi tertinggi di kedalaman benua Kuanjian ada swordman yang berbakat seperti itu. Setiap orang berada di bawah perlindungan dan pelatihan yang sangat ketat. Tapi jangan berpuas diri, bakat adalah bakat, jadi kau tidak bisa bermalas-malasan tanpa adanya kemauan. Banyak swordman yang terkalahkan di dunia pedang berjaya yang tidak berbakat. Tetapi dengan hasrat pedang yang tak terkalahkan, kau masih bisa mencapai generasi muda yang tak terkalahkan." Di sana Cujuan pun berkata, "Hasrat pedang tak terkalahkan? Apalagi itu?" Gurunya pun menjawab, "Ini adalah hal yang sia-sia, sulit untuk memberitahumu. Ingat, cuma dengan ketekunan yang besar, kemauan yang besar, dengan berani bergerak maju, menerobos ombak dan tidak bergeming, swordman dapat memadatkan hasrat pedang yang tak terkalahkan. Memadatkan hasrat pedang yang tak terkalahkan akan menggandakan kekuatan bertarung swordman. Menurut legenda, jika hasrat pedang tak terkalahkan dipadatkan hingga level ekstrim, itu bisa menjadi satu dengan jiwa dan menghasilkan jiwa pedang. Keabadian adalah abadi, kekekalan adalah rasa hormat." Di sana Cujuan pun terbengong dan berkata, "Jiwa pedang?" Lalu ia pun bergumam, "Ternyata jiwa pedang dibuat dengan cara ini. Begitu pula jiwa pedang di pedang vampir. Ini adalah swordman berteknologi tinggi yang pernah mempraktikkan niat pedang tak terkalahkan. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih dalam kondisi tidur nyenyak." Lalu gurunya pun berkata, "Memadatkan niat pedang bukanlah masalah 1 kali, dan bahkan jika itu terkondensasi dengan paksa, jika tekadnya tidak kuat, dan jika kau menemui sedikit kemunduran, hasrat pedang yang tak terkalahkan akan langsung runtuh dan kultivasi seumur hidupmu akan hilang. Cujuan, kau memiliki kelima elemen, jadi mari kita pergi dengan hasrat pedang yang tak terkalahkan." Sambil ia memegang pundak Cujuan di sana. Cujuan di sana pun berkata, "Guru, aku mengerti." Lalu gurunya pun berkata, "Hari ini sudah larut, jadi kau bisa pergi ke kamar untuk tidur dulu dan kemudian kembali ke sekte besok pagi. Oh ya, aku hampir lupa memberitahumu,
kau bisa menggunakan rumput roh dan kau bisa melatih jimat pertahanan saat tidur. Ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan Taoismu, tetapi juga melindungi keselamatanmu sendiri. Ini juga merupakan metode latihan yang diimpikan oleh setiap Taois. Lalu di malam harinya terlihat tempat di mana Zhou berada, dan di kamarnya ia sedang berkultivasi, dan ia pun bergumam, dengan level jimat spiritualku saat ini dengan tingkat kesulitan level 3, aku bisa meletakkan jimat spiritual 3 meter dari tubuhku, sistem otomatis untuk membentuk wilayah perlindungan. Begitu seseorang mendekat, jimat itu secara otomatis akan mulai bertahan. Sambil terlihat tangannya yang beraura membara mengeluarkan jimat dan melemparkan ke seluruh ruangan itu. Zhou bergumam, jika seseorang memanfaatkan ketidaksiapanku untuk mendekat, orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah akan terperangkap oleh jimat ajaib. Bahkan jika seseorang dengan kultivasi tingkat tinggi tidak bisa menjatuhkannya, mereka bisa membangunkanku. Apa yang dikatakan guru benar, kau dapat meningkatkan tingkat kultivasi dengan tidur. Itu memang metode kultivasi yang diimpikan oleh Taois. Terlalu mahal untuk mengubah rumput roh. Taois lain tidak memiliki guru sepertiku pergi ke kebun untuk mencuri rumput spiritual. Lalu terlihat malam yang tenang dan bulan yang bersinar terang. Tapi tiba-tiba di atap terdapat utusan dari Fang Li itu, dan ia pun berkata, apakah kau melihat semuanya dengan jelas? Kalau Zhou memasuki halaman ini, dan seseorang di sana berkata lagi, jangan khawatir, kau bisa melihatnya dengan jelas. Zhou tidak pernah keluar setelah memasuki halaman ini. Tidak ada cahaya di ruangan itu. Zhou seharusnya tertidur. Lalu mereka melompat dan mendekati kamar Zhou, dan di sana 3 orang itu akan memasuki kamar Zhou, dan ia pun berkata, karena Zhou bisa menangani 3 gerakan Pei Yuan Feng, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Tahan dia dulu dan buat keputusan cepat. Lalu seseorang memandang botol yang diberikan Feng Li kepadanya. Ia pun berkata, lalu berikan botol obat ini padanya, biarkan dia menikmati kesenangan menjadi seorang pria. Hati-hati, jangan sampai mengagetkan dia, jangan sampai dia terbangun. Lalu terlihat Zhou yang tertidur di hadapan mereka, dan mereka pun berkata, oke, ayo lakukan bersama. Lalu mereka mendekat ke arah Zhou, tapi di sana tiba-tiba sebuah pelindung mementalkan mereka dan menyetrum mereka bertiga hingga mereka bertiga pun kesakitan. Dan di sana orang itu pun berkata, aku apa-apaan ini? Apa yang menyakitiku ini? Di sana Zhou tersenyum dan bergumam, tanpa diduga jimat pertahanan mulai bereaksi pada malam pertama. Berani menyerangku? Biarkan kau merasakan kekuatan jimat Wei Qianjun ini. Jimat Wei Qianjun setidaknya punya beberapa ratus kali serangan. Kita lihat apakah itu akan membunuhmu atau tidak. Di sana mereka pun kesakitan dan berkata lagi, buruk, ini jebakan. Zhou sudah menyiapkan jebakan untuk kedatangan kita. Lalu tiba-tiba ia pun membuka botol itu dan berkata, Zhou, karena kau sudah menjebak kami, terima ini sialan. Lalu ia melemparkan botol itu ke arah Zhou. Lalu dengan santai Zhou di sana tersenyum dan ia mengeluarkan jimatnya, jimat pengekang naga, dan ternyata jimat itu berubah menjadi sebuah rantai seperti milik An Loyin. Di sana jimat itu mengekang botol tadi. Dan terlihat di sana 3 bajingan itu kesakitan tergeletak di lantai, dan mereka didatangi oleh Zhou di sana. Mereka mengeluarkan pedangnya dan berkata, Zhou, jangan mendekat, jika tidak aku akan membunuhmu. Lalu tiba-tiba terlihat An Loyin yang sedang datang, dan ia berkata, idiot, di mana pembunuhnya? Lalu di sana Zhou pun terkaget karena kedatangan Loyin. Di sana Loyin pun berkata, kurang ajar, berani menyakiti orang di belakangku. Sambil ia menuju ke arah orang itu, dan ia mengeluarkan pedangnya dan menebas ketiga orang itu hingga terpental. Tapi tebasan itu mengakibatkan botol tadi
menjadi sedikit terguncang dan mengeluarkan cairan. Di sana Coyuan pun berkata, "Sial, jimat pengekang nagaku, padahal aku sudah berusaha menahannya dengan jimat ajaib." Di sana Anloyin malah mendekat ke arah Coyuan sambil berkata, "Ternyata cuma beberapa pencuri yang lemah." Aku bertanya-tanya, "Apa itu seorang pembunuh yang kuat? Apa yang kau katakan kalau kau sudah bertahan?" Lalu tiba-tiba botol itu pun meledak, dan di sana Coyuan berkata, "Sudah berakhir, sudah terlambat," sambil mereka berdua menghirup aura botol cinta yang meledak tadi, dan mereka menyerapnya sambil berbatuk-batuk. Lao Yin di sana berkata, "Apa ini? Aku sangat sesak." Dan Coyuan pun menjawab, "Berdasarkan pengalamanku di arena, musuh mengirimkan prajurit udang dan jenderal kepiting ini, mereka biasanya menerapkan taktik kotor. Kemungkinan besar itu adalah ramuan cinta dengan efek yang kuat." Sambil ia berkeringat di sana, dan di sana Anloyin pun berkata, Apa? Ramuan cinta? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sambil ia tersipu malu di hadapan Coyuan, dan Coyuan di sana pun berkata, "Cuma ada dua cara. Yang pertama adalah bersabar. Tapi sejauh yang aku tahu, sangat tidak nyaman jika sudah terkena ramuan cinta. Itu menyakitkan seperti 10.000 api digerogoti 10.000 semut dan 10.000 anak panah menembus jantung. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa." Dan adapun yang kedua, lalu terlihat di sana yang terengseng dan berkata, "Apa yang kedua? Kau bisa mengatakannya dengan cepat. Tubuhku sudah terasa agak panas." "Yang kedua adalah waktunya bagiku untuk berkorban dan menyelamatkan gadis cantik sepertimu, berendam dengan bunga batu giok dari api dan air bunga King Kong selama lebih dari 10 jam. Biarkan pengorbananku hari ini sebagai ganti masa depan cerahmu besok." Sambil terlihat Coyuan di sana yang bercahaya, dan tiba-tiba Lao Yin menampar wajah Coyuan itu sambil berkata, "Ini semua salahmu. Jika bukan karena menyelamatkanmu, bagaimana mungkin aku terkena ramuan cinta? Aku akan memukulmu." Lalu di sana Coyuan pun berkata, "Kenapa kau menyakitiku? Orang-orang itu juga datang untuk menyakitiku. Kau yang bergegas masuk sendiri. Aduh." Sesaat kemudian terlihat seseorang yang membawa ember di sana. Ternyata itu adalah Coyuan yang membawa ember. Di sana mukanya pun bonyok. Lalu terdengar suara Lao Yin yang berkata, "Coyuan, cepatlah, efek obatnya sangat luar biasa dan airnya akan menjadi panas lagi." Coyuan membuka pintunya dan ia berkata, "Ya, aku datang." Terlihat di sana Anloyin yang sedang mandi di dalam bak mandi, dan di sana Coyuan menuangkan air ke dalam bak yang digunakan oleh Anloyin itu sambil Coyuan berkata, "Aku secara khusus mengambil air ini di mata air yang dingin. Seharusnya lebih efektif menekan ramuan cinta daripada air sumur sebelumnya." Lalu terlihat di sana Anloyin yang imut sedang mandi, dan dia berkata, "Nyaman, kau bilang kalau ada metode ketiga dan itu tidak akan cukup membuatku kalah." Sambil ia bersandar di bak mandi itu, lalu di sana Coyuan pun berkata, Ini sangat cantik." Anloyin berkata, "Coyuan, kenapa kau diam saja?" Sambil ia memandangi tubuh Anloyin di sana, lalu tiba-tiba Anloyin menampar lagi muka dari Coyuan itu, dan Anloyin pun berkata, "Gimana kalau kau pergi ke mata air dingin saja untuk mengambil air? Suhu air di sini sudah mulai naik lagi." Sambil ia marah dan malu di sana, Coyuan pun berkata, "Oh, oke." Dan keesokan harinya terlihat di sana guru yang sedang bersenam. Ia pun berkata, "Rencana hari ini terletak pada pagi hari, dan hari yang indah dimulai kembali. Tapi selalu ada keributan di halaman tadi malam. Seharusnya itu Lao Yin dan Coyuan yang sedang bermain-main." Lalu kita diperlihatkan Coyuan dan Anloyin di sana. Coyuan berkata, "Dengan kata lain, sepertinya selain kau, aku belum melihat murid lain pada sekte dalam di sekte Kuan Jian. Bahkan
kau dan aku bertemu secara tidak sengaja. Apa yang biasanya dilakukan murid dalam begitu misterius di sana. An Loyin pun menjawab, manajemen sekte Kuan Jian terhadap murid-murid dalam sama sekali tidak seperti pengembangan murid luar. Setiap murid sekte dalam adalah bakat langka dari sekte Kuan Jian. Mereka adalah masa depan sekte Kuan Jian. Setiap orang memiliki pelatihan dan perencanaan yang ketat. Sekte Kuan Jian akan melakukan yang terbaik untuk melatih mereka, dan mereka orang yang di dalamnya berada di atas tingkat enlightenment, mengaktifkan 5 elemen Ki Pedang, dan ada banyak jenis pelatihan untuk Ki Pedang, dan tidak ada 2 jenis peralatan tersebut yang lebih beruntung bisa pergi ke Istana Pedang untuk berlatih. Untuk setiap swordman memasuki Istana Pedang merupakan kemuliaan tertinggi. Lalu Zhou Yuan di sana pun berkata, setelah mendengarmu, aku merasa murid dalam sangat kuat. Tapi Loyin, kau juga murid dalam dari sekte ini, dan kau juga dikenal sebagai jenius pertama dari murid dalam, gadis legendaris dari sekte Kuan Jian. Aku merasa kalau aku tidak begitu jauh darimu. Lalu An Loyin pun berkata, itu yang kau pikirkan. Selain itu, aku disebut jenius nomor 1 oleh mereka bukan karena basis kultivasiku yang tinggi, tapi di sana Zhou Yuan pun berkata, tetapi usiamu adalah yang termuda dan kualifikasimu adalah yang tertinggi. Lalu An Loyin pun menjawab, tidak buruk, dan aku juga akan meningkatkan sekte Kuan Jian setelah semua. Zhou Yuan menyaut omongan, hahaha, ternyata itu bakat, jadi aku tidak perlu khawatir tentang itu. An Loyin berkata, Zhou Yuan, kau adalah orang pertama di depanku yang berani menyebut dirinya jenius. Kau cukup percaya diri. Dan Zhou Yuan di sana pun menjawab, aku lebih percaya diri, sambil memegang tangan dari An Loyin itu. Di sana terlihat An Loyin yang begitu canggung dan malu. Zhou Yuan pun berkata, aku masih orang pertama yang berani menggenggam tanganmu. Lalu tiba-tiba An Loyin mengeluarkan aura di tangannya dan marah berkata, kau. Tapi di sana Zhou Yuan terdiam lalu tersenyum, dan An Loyin tidak jadi menampar, dan ia melepaskan pegangan tangannya dari Zhou Yuan dan berbalik badan dan pergi sambil berkata, aku akan mengabaikanmu kali ini. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat ruang buku, dan di sana Zhou Yuan berada di depannya, dan ia pun bergumam, aku terjebak di tingkat ke-7 pemurnian tubuh, dan aku masih belum bisa menerobos. Lebih baik mencari pelatihan keterampilan pedang terlebih dahulu, mungkin peluang terobosan bisa ditemukan. Sambil ia masuk ke ruangan itu, dan ia pun bergumam, ada banyak keterampilan pedang. Keterampilan pedang sekte Kuan Jian mencakup semuanya dan sangat lengkap pada titik ini. Bahkan sekte pedang roh sebelah tidak bisa menandinginya. Satu-satunya keterampilan pedang yang aku gunakan sekarang adalah Blood Devouring Suspend Shadow, dan itu cuma bisa digunakan dengan pedang vampir. Dan efek menggunakannya terlalu aneh, tidak cocok untuk sering digunakan di acara-acara resmi. Yang aku butuhkan sekarang adalah seni pedang yang kuat dan bisa menampilkan 5 elemen pedangku. Lalu beberapa waktu kemudian ia terlihat mengelilingi ruangan buku itu, dan setengah jam kemudian terlihat tumpukan banyak buku di bawahnya, dan ia pun bergumam, keterampilan pedang yang cocok untuk kultivasi pedang 5 elemen sangat jarang. Aku hampir mencari di seluruh lantai pertama dan lantai kedua, tetapi aku bahkan tidak melihat salinan bayangan itu. Sepertinya seperti yang Sister Bai dan guru katakan, kelima elemen itu terlalu langka. Sambil terlihat beberapa buku yang berserakan di bawahnya, dan ia pun bergumam lagi, jadi skill pedang yang sesuai sangatlah langka. Aku berharap di lantai ketiga bisa mendapatkan sesuatu, jika tidak aku harus memilih teknik pedang biasa untuk berlatih. Lalu ia pun masuk ke ruangan ketiga, dan ia pun melihat sesuatu di sana. Ternyata ia melihat buku yang berbeda dari buku lainnya. Ia pun bergumam, ini adalah skill pedang ini ditutupi dengan debu, sepertinya sudah lama tidak ada yang membacanya. Sambil ia mengambil buku itu, ia pun meniup buku itu, dan debu di sana sangat banyak, dan ia pun membukanya lalu bergumam, pedang kecil klasik. Namanya memang menarik,
Tapi ini bukan skill pedang dengan 5 elemen. Pedang kecil klasik bisa melatih 2 jenis keterampilan pedang pada saat yang sama. Dan aku sudah menemukan keterampilan pedang dengan energi pedang paling banyak di sekte Kuanjian. Lalu seseorang dari belakang pun berkata, apa kau memilih pedang kecil klasik? Dan Cuyuan pun menjawab, ya kenapa emangnya? Orang itu pun berkata, tidak apa-apa, aku tahu kau adalah Cuyuan yang sudah menerima 3 gerakan Pai Yuan Feng untuk bertahan hidup. Teknik ini pasti akan sangat cocok untukmu. Aku berharap kau sukses dalam kultivasimu. Dan di sana Cuyuan pun terdiam. Entah siapa orang-orang itu ya mok dan bersambung ya mok.